Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Wisnu Kusuma Aji dengan NIM 2111201021. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kerusakan DNA pada E. coli. Yang pertama, apa itu kerusakan DNA? Kerusakan DNA adalah salah satu penyebab yang dapat membuat sel normal bertumbuh menjadi sel kanker. Hal ini dikarenakan DNA yang rusak dapat menyebabkan mutasi di gen vital yang mengontrol pembelahan sel sampai terjadi pembelahan yang tidak terkendali dan memicu pertumbuhan sel kanker. Beberapa mutasi dibutuhkan untuk mengubah sel normal menjadi sel kanker. Dan apa itu mutasi? Mutasi adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik, baik DNA maupun RNA. Perubahan tersebut bisa terjadi pada taraf urutan gen, atau disebut juga mutasi titik, maupun pada taraf urutan kromosom, yang disebut aberasi. Mutasi terjadi pada bahan genetik, baik pada tingkat urutan DNA maupun pada tingkat urutan kromosom. Mutasi dapat disebabkan oleh kesalahan replikasi materi genetika saat pembelahan sel oleh radiasi, bahan kimia atau mutagen, virus, atau dapat terjadi selama proses meiosis. Selanjutnya, jenis mutagen yang membuat E. coli bermutasi, yaitu adalah mutagen bahan kimia. Contohnya, colchicine dan zat digitonin. Colchicine adalah zat yang dapat menghalangi terbentuknya benang-benang spindle pada proses anafase dan dapat menghambat pembelahan sel pada anafase. Zat-zat lainnya misalnya pestisida, DDT atau insektisida di pertanian dan rumah tangga, DDVP atau insektisida fumigam, helminthate ternak, aziridin atau digunakan pada industri tekstil, kayu, dan kertas untuk membasmi lalat rumah, mutagen pada hewan, mencit, Neospora, E. coli, dan bakteriofage. Yang selanjutnya, setelah terpapar atau dampak yang terjadi pada E. coli. E. coli yang terpapar oleh kondisi lingkungan yang tidak sesuai akan menghasilkan ekspresi gen khusus, mengalami mutasi adaptif, dan mengalami perubahan morfologi sel. Kebanyakan respon tersebut dipengaruhi oleh faktor sigma spesifik yang merupakan suatu regulator. Gen spesifik ini terdiri dari gen pengendali, koordinasi atau regulon yang mengkode protein yang bertanggung jawab terhadap proteksi sel. E. coli memiliki lebih dari 50 regulon yang disebut General Stress Response atau GCR. Dengan beberapa fungsi pertahanan sel seperti untuk ketahanan terhadap tekanan osmotik, panas, pH, stres, oksidatif, dan kekurangan nutrisi. Oke, selanjutnya, implikasi atau akibat yang terjadi pada kerusakan materi genetik. Mutasi substitusi basa pada gen E. coli yang menyebabkan resistensi trimethoprim. Mutasi yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam urutan nukleotida. Perubahan genotif. Bahan-bahan penyebab terjadinya mutasi disebut dengan mutagen. Sedangkan individu yang memperlihatkan perubahan sifat atau fenotip akibat mutasi disebut mutan. Jenis repair atau perbaikan yang dapat diterapkan pada E. coli. Jenis repair yang dapat diterapkan pada E. coli salah satunya adalah SOS response. Sel E. coli terkena jumlah yang berlebihan dari sinar UV. Mutagen lainnya atau agen yang merusak DNA atau seperti alkilasi atau silang gen. Atau ketika DNA replikasi dihambat, kesenjangan diciptakan di DNA. Keberadaan single strand DNA ini adalah protein ResA berinteraksi dengan protein LexA.
Produk dari gen LEX-A, protein LEX-A biasanya merekspresi sekitar 18 gen, termasuk dirinya sendiri. Gen ini yaitu RES-A, UVR-A, UVR-B, dan UVR-D. Dua gen yang menghambat pembelahan sel, SUL-A dan SUL-B, dan beberapa orang lain seperti gen ini memiliki urutan konsensus di promotor yang disebut kotak SOS. Suatu protein LEX-A biasanya mengikat pada kotak SOS, membatasi transkripsi gen tersebut. Ketika single strand DNA mengaktifkan RES-A akan berinteraksi dengan protein LEX-A untuk memicu sifat autokatalitik dari LEX-A. Transkripsi kemudian mengikuti dari suatu gen memiliki kotak SOS. Dua inhibitor pembelahan sel, produk-produk dari SUL-A dan SUL-B gen mungkin meningkatkan jumlah waktu sel memiliki untuk memperbaiki kerusakan sebelum babak selanjutnya dari replikasi DNA. Berikut adalah daftar pustaka atau referensi yang saya gunakan untuk mencari materi-materi tersebut. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.